Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome back to my channel Parja Gani. Terima kasih. Kamsia, salam menembah, rahayu. Teman-teman semuanya, saat ini teman-teman mari saya ajak untuk menyimak dari bangunan bersejarah, yaitu kantor pos besar Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, seperti apa kisah dari perjalanan sejarah bangunan tua yang sampai sekarang masih dipertahankan keotentikannya ini? Yuk kita ikuti bersama-sama. Let's go. Sejarah panjang kantor pos besar Semarang. Menurut solopos.com, pada zaman kolonial Belanda, hanya orang tertentu saja yang boleh mengirim surat dan paket pos di kantor pos besar Semarang. Kantor pos kedua di Indonesia itu memiliki segudang sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Lokasi kantor pos itu di Jalan Pemuda nomor 4, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di sebelah barat kantor pos terdapat Gedung Keuangan Negara. Kantor pos besar Semarang menjadi kantor pos kedua di Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1750. Kantor pos pertama berada di Jakarta, dulu disebut Batavia, yang didirikan pada tahun 1746. Pada zaman kolonial Belanda, tidak sembarang orang boleh mengirim surat, hanya untuk kepentingan VOC saja, dan masyarakat yang berada di benteng. Karena keterbatasan jalur, pada waktu itu, jika ingin mengirim pos dari Batavia ke Semarang, harus menggunakan kapal dari benteng di Batavia menuju ke benteng yang ada di Semarang. Demikian pula sebaliknya. Pada tahun 1808, atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibangunlah jalan sepanjang 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Di dalam jalur tersebut terdapat The Groot Postweg alias Jalan Raya Pos yang membuat jarak tempuh pengiriman menjadi lebih singkat. Seperti yang dihimpun semarangpost.com dari berbagai sumber, jika melewati jalur darat, pihak kantor pos akan melakukan pengiriman menggunakan kuda. Sebelumnya, mengirim surat menggunakan jalur laut selalu memakan waktu lebih dari 1 bulan. Maklum saja, kapal yang tidak selalu beroperasi secara rutin. Setelah ada jalur darat, pengirim menjadi lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman pos melalui jalur darat itu bisa dihemat hingga sekitar 1 pekan. Untuk desain bangunan, kantor pos besar Semarang memiliki gaya arsitektur Indonesian Empire. Hal tersebut dibuktikan dari tata letak denah yang simetris dan gavel yang berada di atas pintu utama kantor pos. Gavel merupakan sebuah hiasan berbentuk segitiga yang mengikuti bentuk atap.
Industrial Empire adalah gaya arsitektur yang memiliki perpaduan desain yang dipopulerkan William Daendels bernama The Empire Style dengan lingkungan setempat atau industri. Kantor pos tersebut memiliki 3 pintu utama dengan 3 jendela di kedua sisi kiri dan kanan. Suasana ramai Jalan Pemuda semakin terasa jika dilihat dari 6 jendela tersebut. Sebelum ada tulisan Kantor Pos Indonesia dengan latar warna hitam dan oranye itu, saat zaman kolonial Belanda, kantor tersebut bertuliskan Posten Telegraaf Kantor. Dulu selain menjadi kantor pos, bangunan tersebut juga sebagai kantor telegraf. Di atas tulisan tersebut terdapat sebuah lingkaran yang dulu berfungsi sebagai tempat jam. Benda tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melintas di sekitar Jalan Pemuda maupun bagi pengunjung kantor pos. Sampai pada tahun 1979, kantor pos besar Semarang mengalami renovasi. Tidak hanya itu, kantor tersebut juga melakukan penambahan ruangan di bagian belakang gedung. Renovasi tersebut sama sekali tidak mengubah bentuk asli dan bagian luar kantor. Saat ini kantor pos besar Semarang digunakan sebagai kantor pos saja dan dimiliki oleh Pos Indonesia. Kantor telegraf yang dulu bergabung kini beralih ke kantor Telkom. Demikian sekilas info sejarah perjalanan panjang kantor pos besar Semarang, Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya. Begitulah tadi sudah kita dengarkan bersama kisah sejarah dari bangunan tua kantor pos besar Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ternyata kantor pos ini syarat dengan nilai sejarah ya teman-teman semuanya. Ini bangunan-bangunan di sekitar Simpang 5 ini memang dipertahankan bentuk aslinya, hanya dipermak sana sini termasuk cat sering diganti, itu hanya untuk memperbaharui tingkat keawetan dari bangunan ini. Oke teman-temanku semuanya, jangan lupa dukung Parjia Gani Channel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk kita semuanya. Subscribe, like, dan komen. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi dari teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.